Adik-adik, kita bermain lagi yuk. Kali ini nama permainannya cepat dan cerdik. Nah, kita panggil pesertanya ya. Kita panggil peserta yang pertama, Kakak Petra. Halo adik-adik. Dan satu lagi Kakak Sherly. Halo adik-adik. Nah, mereka ini akan berlomba mengeluarkan odol dari tempatnya. Siapa paling cepat berarti dia yang paling menang ya. Kita lihat ya adik-adik. Adik-adik, waktunya sampai hitungan ke-10 ya. Setelah hitungan ke-10, siapa yang sudah selesai berarti dia adalah pemenangnya. Adik-adik di rumah bantu ya menghitung 1 sampai 10. Siap. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kita lihat adik-adik. Adik-adik, kita lihat ya, ternyata yang punya Kakak Petra tersisa sedikit. Tuh, sampai habis ya, tidak ada ya, cuma tersisa sedikit sekali. Sedangkan Kakak Sherly ternyata masih sisa banyak. Oh, kalau dikumpulkan, tuh dia masih banyak. Berarti pemenangnya adalah Kakak Petra. Nah, sekarang adik-adik, peserta ini juga harus cerdik untuk memasukkan kembali odolnya ke dalam tempatnya. Wah, pasti susah sekali ya adik-adik ya. Kita lihat ya. Wah. Nah, adik-adik kita siap ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Baru masuk. Nah, adik-adik kita lihat punya Kakak Petra. Seberapa banyak dia memasukkannya ya. Tuh, adik-adik memang sulit ya untuk memasukkan kembali ke dalam wadahnya. Nah, adik-adik cuman dapat segini. Nah, cuman yang ini sedikit sekali ya. Coba kita lihat yang punya Kakak Sherly. Nah, adik-adik ternyata beda sedikit ya. Yang Kakak Sherly lebih banyak sedikit. Berarti pemenangnya kedua ini adalah Kakak Sherly. Nah, adik-adik ternyata lebih mudah untuk mengeluarkan pasta gigi dari tempatnya daripada untuk memasukkannya kembali. Adik-adik, apakah pasta gigi yang keluar dari tempatnya tadi memiliki persamaan dengan perkataan yang keluar dari mulut kita? Nah, sama seperti perkataan yang keluar dari mulut kita, kadangkala kita dengan mudah mengeluarkan perkataan-perkataan dari mulut kita, tetapi sulit kita untuk mempertanggungjawabkannya. Adik-adik tahu tidak kalau kita ini memiliki bagian tubuh yang terkecil, tetapi sangat berguna. Coba tebak apa itu? Nah, betul, itu adalah lidah. Lidah kita ini akan sangat berguna apabila kita pergunakan dengan baik. Contohnya seperti membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, berkata-kata dengan baik untuk menghibur orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi apabila lidah kita ini dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, itu tidak baik ya adik-adik. Seperti contohnya, kita pakai lidah kita ini untuk berbohong, lalu untuk melawan orang tua ketika dinasihati, lalu untuk berkata-kata jelek ketika kita ribut dengan kakak atau adik, untuk membicarakan orang lain. Misalnya, oh iya ya, si ini jelek nilainya, oh iya ya, si itu jelek bajunya. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Lalu lidah juga tidak boleh kita pergunakan untuk mengeluh. Apabila banyak tugas dari sekolah, kita ini tidak boleh mengeluh. Kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena ibu guru memberi tugas kepada kita supaya kita menjadi pandai. Adik-adik,
Yuk kita belajar untuk menjaga lidah kita. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak mengeluarkan kata-kata yang berguna dan bermakna, seperti contohnya memuji teman karena dia sudah berbuat baik, menolong teman, mengucapkan maaf dan terima kasih, dan suka memuji Tuhan. Cara yang kedua adalah kita harus mengendalikan diri kita. Seperti dalam cerita Yusuf yang pernah kakak ceritakan waktu itu. Walaupun saudara-saudara Yusuf sudah berbuat tidak baik kepadanya, tetapi Yusuf tetap menjaga dirinya. Dia tidak mengeluarkan kata-kata makian kepada saudara-saudaranya. Nah, seperti Yusuf, kita juga harus mengendalikan diri kita. Cara yang ketiga adalah kita harus berpikir dahulu sebelum kita berbicara, sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Kita belajar ambil waktu beberapa detik sebelum kita berbicara. Agar apa adik-adik? Agar kita dapat berpikir setelah kita bicara nanti apa akibat yang ditimbulkannya. Dan yang keempat adalah meminta bantuan dari Tuhan supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang baik. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Mari adik-adik kita belajar untuk menjaga perkataan kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dapat memberkati orang lain. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh diingatkan kembali untuk selalu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami. Tuhan, bantu kami untuk dapat melakukan semua itu. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati juga kami dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih Tuhan, amin.